Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Janu. Aku balas dendam ya bocil. Senyum sumringah Leon dengan segala ide jahilnya menatap bocil yang berada di kamar bersamanya ini. Balikin om, rengek L yang masih berdiri di depan Leon itu. Sebentar, aku ingin pipis, alasan Leon langsung berdiri. Pinjam sandal, pinta Leon menatap L yang memakai sandal jepit itu. Tapi, cepatlah, aku nggak tahan. Apa kamu mau aku pipis di sini? Tegas Leon yang tergesa-gesa itu. El langsung melepas sandalnya dan berdiri tanpa alas kaki, menatap ranjang Leon yang sedikit berantakan. Kamar Om Hot mewah banget. Batin El menatap ke sekitar dia berdiri saat Leon masuk ke kamar mandi. Apa yang kamu lihat? Bagus ya kamar aku, kata Leon yang baru keluar kamar mandi itu. Percuma bagus kalau tidurnya sendiri. Keceplosan El lalu segera menutup mulutnya. Leon tersenyum kecut, lalu mendekati gadis kecil itu, dan berbisik tepat di dekat telinga El. Tidurlah bersamaku, agar aku tak sendiri, bisik Leon sorak yang terdengar cukup vulgar di telinga El. Ayo, jawab gadis kecil itu langsung yang membuat Leon melotot. Dia sedang mode polos atau mengujiku. Batin Leon melotot yang sama sekali tak bisa membaca pikiran bocil itu. Ayo, ajak El semakin mendekat. Bahkan matanya menatang Leon dengan berani. Aku tidur beneran, menangis kau bocil. Gertak Leon yang ingin menguji mental gadis kecil yang semenjak kenal wajahnya selalu berputar di pikiran Leon. Seperti rekaman video. Leon tahu kalau El itu masih ting-ting kok. Gak bakalan nangis, ayo lakukan om. Kata El dengan wajah seriusnya, bahkan seolah menyerahkan dirinya pada Leon sepenuhnya. Niat mau jahilin, malah Leon yang jadi panas dingin. Melihat gadis kecil yang mata polosnya malah membuat Leon mabuk. Enggak ya, menjauh. Geli Leon yang sedang berperang melawan hati nurani itu saat El semakin mendekat. Bahkan El sudah berdiri tepat di depan Leon saat ini dengan jarak yang minim. Tidak El, ini belum saatnya. Gelisah Leon benar-benar menolak sentuhan El sekalipun itu hanya tangannya. Weh, siapa juga yang mau begituan? Hahaha. Tawa meledak gadis pendek yang berdiri di depan Leon itu, melihat Leon yang malah gelisah dengan wajah memerah. Anjir, tuh kan, aku dikerjain. Rutuk Leon merasa geram. Bocil sialan. Saking geramnya Leon sampai mencitak kepala El. Om, emang idaman banget. Gemas El merebut ponselnya dari tangan Leon yang masih berdiri membeku itu. Dah, El pulang dulu. Senang gadis kecil itu setelah mendapatkan ponselnya, lalu berlari menuju pintu kamar, tanpa meminta kembali sandalnya pada Leon. Hehehe, antarin El ke bawah dong om. Senyum manja El kembali lagi menghampiri Leon yang masih berdiri dekat ranjang itu. El merasa sungkan berjalan sendiri di rumah Leon. Apalagi pengawal dan pelayannya sangat banyak, hampir di setiap sudut. Leon menatap El dari bawah sampai ke atas lalu memijit pelipisnya, merasa pusing. Mengapa Leon sulit sekali menebak kepribadian El seperti apa? Leon berjalan ke pintu kamarnya yang masih terbuka, lalu berbicara pada seorang pelayannya, lalu kembali masuk dengan sandal wanita di tangannya. Pakai sandal seperti ini, jangan pakai punya laki-laki. Cemberut Leon menatap El yang berdiri tanpa alas kaki. Hehe, tapi itu bagus om. Penilaian El menunjuk sandal yang dipakai Leon. Iya bagus, tapi ini buat laki-laki, bukan perempuan. Kata Leon tersenyum melepas kemejanya di depan El, meninggalkan kaos putih polos saja. Ayo, aku antar ke bawah. Kata Leon berjalan beriringan dengan El menuruni tangga. Ih, Om Hot emang keren dan ganteng. Rintih El berbunga-bunga sesekali melirik Leon yang berjalan di sebelahnya.
Bahkan dalam penampilan acaknya, Leon masih terlihat tampan. Aku tahu kalau aku ganteng, tapi natapnya biasa aja bocil. Kemas Leon tertawa. Iya, si paling ganteng. Saking gantengnya gak laku. Ketus El merasa kesal jika sudah mendengar orang sombong walaupun emang iya. Pedes banget mulut ini. Leon menarik bibir mungil itu, membuat Leon yang jadi meringis. Ampun, jangan El. Terbata Leon berhenti melangkah menuruni tangga saat jarinya yang akan mencubit bibir El malah masuk ke mulut El karena garis kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya. Jangan digigit, pujuk Leon pelan dan akhirnya El pun melepaskan. Sini nak, panggil Mami Leon hangat begitu mereka berdua berada di tangga terakhir. El pulang ya om, pamit El pada Leon bergegas karena ibu Leon sudah memanggil anaknya. El, tante panggil kok diam saja, kata Mami Leon mengejar dan memegang tangan El yang baru berjalan beberapa langkah. Tapi bukannya tante panggil. Belum selesai El bicara, kalian berdua, sambung Mami Leon. Ngapain Mom? Tanya Leon. Makan dulu, kata Mami Leon yang sama sekali tidak mau menerima penolakan dari El. Sudah lebih dari 3 hari, El hidup lontang-lantung seperti orang kurang kasih sayang. El menendang kaleng minuman yang menghalangi jalannya di trotoar pusat kota, di mana sangat padat sekali orang-orang yang berkegiatan di siang menjelang sore itu. Jadi malas pulang karena gak ada Mommy sama Daddy. Cemberut gadis berseragam SMA itu, memegang tali ranselnya, sambil berjalan di tengah banyak orang. Mana lapar lagi? Lesu El benar-benar merasa jenuh. Sedari pagi, bahkan El tak membiarkan pengawal dan pelayannya untuk ikut bersamanya hari ini. Pengawal hanya menjaga El dari jarak jauh semenjak Mommy dan Daddy El pergi ke luar negeri. Dengan langkah gontainya, El menuju restoran mewah di pusat kota yang tak jauh dari tempat El berjalan kabut tadi. Aduh, baru juga sampai di dekat pintu restoran itu, El sudah bertemu dengan Leon serta Mark bersama 2 wanita yang akan keluar dari restoran itu. Kamu tidak melihatku? Tanya Leon spontan, memegang tangan gadis kecil yang berjalan melewatinya dengan angkuh itu. Enggak, mata El buram, belum makan soalnya. Ketus El menarik tangannya dipegang Leon dengan kasar. Kedua alis pria dewasa itu terangkat melihat perubahan sikap El yang tak biasa. Awas, El mau lewat, kata El dengan galak, mendobrak ke tengah Leon dan wanita yang berdiri di samping Leon. Au, ringis wanita seksi itu saat gadis berseragam SMA itu melewati sambil menyenggolnya dengan sengaja. Galak amat tuh bocil sekarang. Kekeh Mark tahu kalau El tengah cemburu. Marah kayaknya, kata Leon senyum-senyum. Melihat tingkah lucu El saat cemburu, dia berubah galak. Kalian baliklah dulu ke kantor, perintah Leon pada Mark serta kedua sekretarisnya. Mereka baru selesai menghadiri acara rapat mega proyek di pusat kota. Jadi karena sudah waktunya makan siang, mereka mampir dulu di restoran ini. Setelah memesan makanan, El duduk di salah satu meja dengan sebal. Apaan tuh Om Hot? Jalan sama tante yang tadi, double date lagi. Umpat El, entahlah. El semakin tak mood usai melihat mereka berempat. El, panggil Leon yang sudah berdiri di samping sofa tempat El duduk. Gadis kecil itu mendongak, lalu memandang Leon sebelah mata. Lalu tanpa berniat merespon, El bahkan duduk memunggungi mereka. Mengapa memilih berjalan di cuaca seterik ini? Tanya Leon hangat duduk di sofa yang sama dengan El, meratap sepatu sekolah El yang terkena banyak debu. Terima kasih kak, senyum El,
saat waiters mengantarkan pesanannya. Lalu gadis kecil itu meminum jusnya sampai habis seperempat gelas. El, kamu tidak menganggapku di sini? Tanya Leon saat El yang sibuk makan itu begitu tak peduli, bahkan seolah tak mendengar ucapannya. Kayak Om yang anggap El ada aja, sinir El balik tanpa menatap Leon yang duduk di sebelahnya. Kunyah dulu. Kali ini Leon memegang kedua tangan El yang terus mengisi mulutnya tanpa mengunyah dengan benar. Mengapa bilang seperti itu? Tanya Leon formal melepas jas meninggalkan kemeja putih yang dipakainya. Kamu marah sama Om? Tanya Leon yang begitu menikmati ekspresi cemberut El. Sepertinya moodnya sangat jelek hari ini. Enggak, lagian El juga nggak punya hak buat marah, apalagi ngatur-ngatur Om, mau jalan sama siapapun. Kata gadis polos itu benar-benar jujur akan apa yang dia rasakan. Leon tersenyum lebar. Lalu mengapa begitu sikapnya? Tanya Leon memegang dagu gadis kecil itu agar menatapnya. Biasanya El juga begini, gak ada yang berubah. Jawab El buang muka tak ingin menatap wajah Leon lama-lama. Masa? Goda Leon tahu kalau El tengah cemburu dan marah usai melihat Leon makan bersama wanita tadi. El cemburu atau enggak, Om juga gak bakal peduli kan? Lagian El juga bukan tipe Om. Om gak suka sama El dan risih El gangguin terus. Kata gadis kecil itu dengan lirih. El, suara lembut Leon mengelus kepala gadis kecil itu. Jangan sentuh-sentuh El. Om kan gak suka sama El dan juga bukan tipe Om. Mending sekarang Om pergi temuin pacar Om yang tadi. Kata El menatap Leon hampa. Kata siapa Om gak suka kamu? Tanya Leon dengan seulas senyum menatap wajah El begitu dekat. Kalau cemburu jujur aja bocil. Tawa Leon melihat El yang sangat lucu saat marah itu. Siapa juga yang cemburu? Ketus El. Menatap Leon yang tertawa itu sebelah mata. Terus apa? Kamu marah sama Om? Tanya Leon yang semakin mengotak-atik perasaan gadis kecil itu. Lagian wanita tadi... Belum selesai Leon bicara, tapi El sudah berdiri hendak pergi. Aku belum selesai bicara, tegas Leon memegang tangan El yang sudah berdiri itu, agar tidak pergi lalu meminta bodyguardnya untuk membooking restoran ini. Leon merasa terganggu bicara dengan El saat banyak sekali orang di sekitar mereka. El mau pulang, teriak El, tak ingin lagi bicara dengan Leon, moodnya sangat jelek. Apalagi untuk membahas wanita yang tadi makan bersamanya. Duduk dulu, dengerin penjelasan Om, kata Leon. Dengan seulas senyum menatap El yang masih berdiri di depannya itu. Enggak, judes El sensi, menarik tangannya kasar. El, tegas Leon. Saat El menarik tangannya begitu kasar. Teriak El. Dia baru berjalan beberapa langkah, tapi Leon sudah mengangkatnya, membawa El kembali duduk di sofa bersamanya. Lepasin Om, rayak El merasa risih. Saat Leon mendudukkan El di atas pangkuannya. Tenanglah, suara lembut Leon menaikkan kedua kaki El ke atas sofa, agar gadis kecil itu duduk nyaman di pangkuannya. Enggak, lepasin Om. Rayak El merasa tabu duduk seperti itu. El, Om bilang tenanglah, kata Leon lembut dalam posisi mereka yang begitu dekat. Tapi... Tenang, pinta Leon menatap El. El terdiam menatap mata hangat Leon. Dalam jarak yang begitu dekat, bahkan El bisa menghirup aroma tubuh Om Hot yang begitu fresh. Wanita tadi itu sekretaris Om, jelas Leon pada El. Mana ada sekretaris diajak double date. Tak percaya El. Bukan double date El. Kami selesai rapat, lalu karena sudah waktu makan siang, makanya mampir di sini. Jelas Leon mengatakan yang sebenarnya. Oh,
Tak percaya El, walaupun mengangguk merasa dibohongi oleh Leon. Om gak suka ya dengar kamu ngomong begitu. Lembut Leon mengelus punggung El dengan pelan. Om kan emang gak suka El, kata El dengan lirih. Om suka kamu? Jujur Leon. Terus kenapa Om gak mau nikahin El? Tanya bocil polos itu beratap pria dewasa yang dia sukai itu. Kamu terlalu baik dan sempurna untuk bersama Om yang sudah tak sempurna ini, kata Leon menatap El dengan dalam. Selain umur mereka yang berbeda sangat jauh, Leon juga bukanlah seorang perjaka lagi. Dan satu lagi, Leon merasa El hanya terobsesi kepadanya, bukan murni karena cinta, sehingga dia ingin Leon menikahinya. El terlalu baik. Bingung bocil polos itu saat Leon mengangguk menanggapi pertanyaannya. El bisa kok jadi jahat asal Om nikahin. Jawaban polos El yang mengundang tawa menggema Leon mendengar pernyataan El. Maksudku bukan begitu bocil. Leon malah merasa pening bagaimana menjelaskan agar El paham. El janji bakalan patuh kalau udah jadi istri Om, kata El meyakinkan. Leon hanya tersenyum lebar, menatap garis polosnya yang berkata begitu dengan mudah. Leon tahu yang ada dalam pikiran El hanyalah sebuah kebahagiaan dalam pernikahan, tanpa tahu lika-liku di dalamnya. Beneran patuh dan bisa nurut? Tanya Leon dengan seulas senyum menatap El begitu dekat. Iya, kata El mengangguk menyetujui perkataan Leon. Nanti ya, Om pikirkan dulu. Senyum tulus Leon mengelus kepala El bahkan menyandarkan kepala El ke dadanya. Untuk menikah tentu Leon harus berpikir matang dan menyiapkan segalanya, baik segi materi maupun mental, apalagi El masihlah gadis kecil yang belum dewasa. Gak usah aja deh Om, jawab El singkat. Tadi mau, sekarang bilang gak usah, tanya Leon. Iya, Om terlalu banyak mikir, tandanya Om gak suka El. Kesimpulan gadis kecil yang duduk di pangkuan itu. El, menikah itu sekali seumur hidup, jadi butuh persiapan matang, gak bisa secepat itu. Jelas Leon berharap gadis kecil itu paham. Om salah. Menikah itu sesuai keinginan, bukan cuma sekali. Jawab gadis polos itu realistis. Jadi, kamu mau menjadikan aku suami pertama? Lalu ada suami kedua dan seterusnya. Emosi Leon menatap El sebelah mata. Iya dong. Tawa meledak El melihat pria dewasa itu marah. Sebenarnya kamu cinta sama aku gak sih El? Belum menikah aja kamu udah berani ngomong gitu, tanya Leon serius. Mana ada El cinta sama Om, kegeeran banget. El cuma suka lihat Om hot, bukan cinta. Ucapan El dengan lugas seperti kata yang keluar langsung dari lubuk hatinya. Jangan pernah kau temui aku lagi. Marah, kesal, dan jengkel Leon meletakkan El di atas sofa, lalu pergi dengan perasaan remuk redamnya. Bersambung.